Shalom kasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Yakinkah patok-patok kemahmu diperluas dengan mengembangkan ke kanan dan ke kiri? Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman yang disampaikan membawa hati kita semakin lapang dalam menghadapi proses pematangan hidup kita dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini kebenaran firman-Mu terus menghiasi hati, pikiran, dan perbuatan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan sungguh menjadi satu kehidupan yang menyukakan Engkau. Tuhan, pimpin kami juga agar kami dapat dibawa untuk menjadi pribadi yang memiliki hati yang lapang ketika kami menghadapi berbagai macam permasalahan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema melapangkan hati. Dapat dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29, demikian firman Tuhan. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengetahuan yang amat besar, serta akal yang luas seperti daratan pasir di tepi laut. Kasih Kristus, renungan hari ini berbicara tentang melapangkan hati atau berbesar hati. Artinya memiliki hati yang ikhlas, rela, tidak keberatan dengan hal-hal yang terjadi, entah itu baik maupun buruk. Sehubungan dengan melapangkan hati biasanya akan kita lakukan atau terapkan dalam kehidupan kita saat terjadi sesuatu yang buruk. Dalam menghadapi situasi yang buruk, kita membutuhkan hikmat dari Tuhan sebagai pencerahan dari masalah, agar apa yang kita perbuat bukan suatu tindakan salah yang dapat memperburuk keadaan, melainkan tindakan memberikan jalan keluar yang baik. Memiliki sikap hati yang lapang dalam setiap menghadapi persoalan biasa dihadapi oleh Salomo, karena Salomo seorang raja yang penuh hikmat. Dalam 1 Raja-Raja 4:29 seperti teks firman dalam renungan hari ini, yaitu Allah memberikan Salomo hikmat dan pengetahuan. Kita melihat Allah memberi Salomo hikmat dan pengetahuan. Hikmat, sesuatu pengertian yang dapat menguraikan atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sekalipun itu sesuatu yang sulit dimengerti menurut ukuran manusia biasa. Sementara pengetahuan adalah sesuatu pesan atau berita yang disampaikan jauh ke depan sebelum peristiwa tersebut terjadi. Dua hal ini dilakukan saat berhubungan dengan orang lain. Bagaimana waktu Salomo menangani orang lain dan persoalan, demikian juga kemampuannya untuk menjalankan administrasi dan rencana dalam menjalankan kerajaannya. Kebesaran atau kelapangan memiliki arti lapang atau luas. Kata ini biasanya dipakai untuk merujuk pada luasnya suatu tempat atau lingkungan. Jadi, apa artinya kebesaran atau kelapangan hati? Seperti apakah seorang yang memiliki kelapangan atau kebesaran hati? Bagaimana kita bisa mempunyai kelapangan hati? Kita bisa melihat di satu ayat, Mazmur 119 ayat 32. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku. Kekasih Kristus, kelapangan hati berkaitan dengan hubungan yang akrab dengan Allah dan juga melakukan perintahnya. Pemazmur memohon pada Allah untuk melapangkan hatinya, karena dia tahu tanpa kelapangan hati dia tidak dapat melangkah di jalan Allah. Itu berarti dia tidak tahu bagaimana untuk mengikuti Allah. Jadi Allah mengaruniakan pada Salomo suatu kelapangan hati untuk membuatnya memahami kehendak-Nya. Dan segala sesuatu yang dia lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah. Kasih Kristus, untuk memahami kehendak Tuhan, memang kita perlu melapangkan hati kita, karena kita akan menghadapi proses yang terkadang sesuatu yang tidak menyenangkan. Kita juga untuk siap disalah mengerti, tidak membela diri, sekalipun kita dalam posisi benar. Hal ini kita harus berani menghadapinya. Bila kita mau mengalami multiplikasi dan mau dipromosikan oleh Tuhan. Kebesaran hidup seorang dapat dilihat dari kebesaran hatinya, dan musuh besar dari keberanian adalah rasa takut.
Jika kita mengatakan kita tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam kita, maka di dalam diri kita sudah ada kapasitas untuk melakukan sesuatu yang besar. Kapasitas kita tidak akan pernah besar apabila kita tidak berani menantang situasi yang melebihi kekuatan kita. Dengan kuasa Tuhan yang ada dalam kita, maka kita akan dapat mengubah tantangan hidup menjadi suatu kesempatan. Untuk mengembangkan kapasitas, kita tidak dapat terpaku pada satu cara, tetapi kita perlu melapangkan hati dan bertindak dengan penuh keberanian untuk mencoba. Percayalah, Tuhan akan memberikan kreativitas dan cara yang sesuai dengan kita sehingga kita tidak meniru orang lain. Karena Allah memiliki cara yang tidak terbatas untuk kita. Maka dari itu, mari kita melapangkan hati kita agar Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan, kekuatan, dan terus mengisi hal-hal baru bagi kita. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu, di mana kami diajak untuk membawa kehidupan kami semakin memiliki hati yang lapang. Dengan sikap ini kami berani menghadapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih apa yang Tuhan telah firmankan dalam kehidupan hari ini. Biarlah kami terus semakin matang di dalam Engkau dan membawa kehidupan ini lebih bermakna bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.